Salah satu tanaman yang bisa dijadikan sebagai pengganti nasi adalah ubi jalar. Nah, di sini kita punya tanaman ubi jalar yang sebenarnya sudah harusnya dari kemarin dipanen, tetapi belum sempat. Dan hari ini saya akan mengajak rekan semua untuk panen. Kita lihat apakah ubi jalar yang kita tanam di belakang rumah dengan situasi lahan di bawah pohon jati. Nah itu, kemudian di sebelah sini juga ada pohon jati dan itu ada tanaman singkong juga. Jadi ubi jalar ini kita tanam di belakang rumah dengan ketersediaan cahaya matahari yang minim. Jadi kemungkinan besar hasilnya tidak akan memuaskan, namun memang ini sengaja ditanam di belakang rumah ini. Intinya sebenarnya yang dipakai adalah daunnya, namun hari ini kita akan lihat apakah ada buahnya atau tidak. Nah, langsung aja saya akan ajak Anda untuk melihat memanen satu persatu. Nah, ini sebagian sudah, pada bagian sebelah sana sudah kita panen tadi pagi, tetapi waktunya terkendala. Kita teruskan hari ini, sore ini. Nah, coba kita lihat. Kita pakai golok ya. Ada buahnya tapi seperti ini. Nah, lumayan. Mungkin ada yang lebih besar, mungkin buahnya ada yang besar. Kita lihat. Sepertinya besar. Nah, ini memang ditanam di belakang rumah ini. Yang kita harapkan sebenarnya daunnya, karena untuk pakan kelinci. Jadi tujuan utamanya adalah produksi daun seperti ini untuk pakan kelinci, terutama saat musim kemarau, ketika ketersediaan rumputnya sedikit. Nah, apakah ada? Ini agak sulit juga ya kita kayak gini. Ternyata sebenarnya ada isinya, bisa berbuah tapi kecil sekali. Mungkin belum saatnya dipanen. Tapi kalau belum saatnya dipanen, ini kalau orang Jawa bilang wis telat mongso. Jadi kalau tanaman umbi seperti ini, kalau sudah waktunya dipanen dan tidak dipanen, maka umbinya biasanya akan busuk. Biasanya seperti itu. Tapi dua kecil-kecil tadi sepertinya tidak busuk. Tapi kita coba lagi yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini umbinya busuk ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebagai bisa dijadikan catatan juga ini untuk rekan-rekan yang mungkin ingin mencoba menanam. Nah, ini dia. Nah, sebagian bagus, tapi ini lihat. Nah, seperti ini. Coba saya zoom. Nah, seperti itu ya. Jadi umbinya nih busuk dimakan apa ini? Ada semacam belatung. Nah, seperti itu. Tuh ada hewan-hewannya. Nah, ini ternyata sampai dalam semuanya kayak gini. Nah, ini bisa dikatakan, kita coba pecah. Wow, di dalamnya semua seperti ini. Nah, ini yang dikatakan sudah kelewat masa atau musim. Sudah kelewat musimnya. Kelewat musim, jadi
umbinya rusak. Ini ada lagi nih. Harusnya pakai cangkul ya, tapi karena ini karena saya sambil pegang kamera. Nah ini semua, ini umbi kedua agak besar tapi hasilnya seperti ini, sama saja tidak bisa dimanfaatkan ini. Padahal sebenarnya coba saja ya, inilah ini salah satu akibatnya kalau tanaman sudah waktunya dipanen tetapi tidak kita panen. Nah ini salah satu akibatnya. Nah kalau rekan-rekan mungkin yang baru mau nyoba menanam ubi jalar, ada juga ingin hasilnya bagus, jangan sampai kejadian seperti ini. Oh ini ada yang agak bagus nih, telat panen biasanya akan terkendala pada kalau ubi jalar ini namanya apa ya, hamanya yang seperti ini. Saya kurang paham juga kalau sebutannya kurang paham juga. Yang jelas pada umbinya dia ada yang memakan seperti ini lagi. Coba kita lihat. Nah ini rusak dia. Jadi ini kemungkinan besar yang bisa kita manfaatkan hanya daunnya ini, tapi tidak apa-apa karena ini memang bisa dikatakan hanya iseng, sekedar untuk sambian mengisi waktu luang. Siapa tahu ada isinya, tapi ternyata tidak ada isinya. Nah, coba satu lagi. Kalau kita panen bulan kemarin, seharusnya walaupun kecil masih bisa dimanfaatkan, masih bagus. Nah ini semua kayak gini, kalau bahasa Jawa bolengan. Nah seperti ini ya, rusak semua, tidak akan ada hasilnya. Yang bisa kita manfaatkan kalau seperti ini jelas hanya daunnya saja. Nah ini pengalaman pertama kita, karena memang ya sebenarnya sudah tahu juga sih, cuma karena kita ingin membuktikan saja. Kemudian sebagai perbandingan juga, dokumentasi, supaya ada dokumentasinya. Jadi kita akan, dengan ada dokumentasi seperti ini, maka kita akan lebih mudah kalau yang mau belajar. Nah ini besar nih, ini normal besar ukurannya, tapi semua seperti ini. Nah ini nggak bisa sama sekali dimanfaatkan. Aduh sayangnya, sayang sekali, sungguh sayang. Kita lihat sampai beberapa pohon lagi. Kita lihat beberapa pohon lagi, apa masih ada hasilnya atau tidak. Ini dia. Nah kalau ini agak bagus ini. Nah, agak bagus, dapat bagus satu. Ternyata ya, alhamdulillah lumayan. Dapat satu biji yang umbinya bagus. Yang lain mungkin ini di dalamnya kalau dicangkul mungkin masih ada loh, satu dua yang tertinggal. Ini juga sama nih,
kecil tapi bongkel. Sampai ini aja. Masih ada beberapa meter ke sana, tapi sepertinya bakalan zong semua. Jadi nggak usah kita teruskan. Batal panennya karena hasilnya sama sekali tidak bisa diharapkan. Ya seperti ini buat apa? Kalau kayak gini, kalau bagus sebenarnya masih bisa direbus. Tapi karena sudah boleng-boleng, ya nggak ada gunanya. Artinya satu kesimpulan yang bisa kita tarik kalau untuk ini, kalaupun dia di lokasinya kurang sinar ya, kurang sinar matahari, sebenarnya masih bisa berbuah ya, masih bisa berbuah ini. Namun buahnya tentu agak lebih lama. Satu buahnya lebih agak lama, jadi waktunya lebih lama lah seperti itu. Waktunya lebih lama karena walaupun sudah umur waktunya, kalau dari sisi waktu sudah harus dipanen, tapi ternyata tidak ada, umbinya masih kecil-kecil. Makanya kita tidak pakai cangkul. Capek juga pakai cangkul, tapi nggak ada umbi yang bisa dibawa pulang. Nah ini boleng semua. Oh, ini besar sebenarnya, tapi dalamnya kayak gini semua udah. Waduh, sayang sekali ini. Total. Nah walaupun misalnya satu umbi ujungnya saja yang sudah kena kayak gitu, maka seluruh umbi itu rasanya kan sudah beda. Apa rasanya ya? Makanya kalau untuk tanaman yang satu ini sebaiknya memang waktunya dipanen langsung dipanen. Nah itu masih ada sampai situ, sampai bagian sana masih ada beberapa meter sebenarnya, tapi sudah kita cukupi saja sampai di sini karena kemungkinan besar hasilnya akan seperti ini semua ya. Kemungkinan besar hasilnya akan seperti ini. Nah ini sebagai referensi saja untuk rekan-rekan yang ingin menanam umbi jalar, kemudian sudah waktunya panen, mungkin dipertimbangkan untuk segera dipanen, karena kalau telat atau sudah lewat musim biasanya akan terkena serangan hama seperti ini. Nah ini hama ini, entah kutu entah apa seperti ini, tapi ada seperti bahkan kayak belatung ya. Nah seperti itu. Ini untuk catatan kita semua. Saya kira untuk update kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada tanaman saya ini tidak terjadi pada tanaman rekan semua. Mudah-mudahan bagi rekan semua yang ingin membudidayakan atau menanam umbi jalar bisa sukses dan hasilnya besar-besar. Umbi jalarnya juga rasanya mantap. Karena umbi jalar ini adalah salah satu jenis tanaman pangan yang bagus untuk pengganti nasi. Bahkan untuk jenis tertentu ini kebutuhan ekspornya cukup bagus. Kalau tidak salah yang madu, jenis madu itu kebutuhan ekspornya kalau tidak salah cukup bagus dan bisa dikembangkan untuk tanaman yang menghasilkan. Nah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Salam hangat dari kami.